Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua di podcast kita hari ini. Kali ini jumpa lagi dengan saya Harwanto, dan pada sore hari ini ditemani dengan Pak Sarip Hidayat. Beliau ini adalah seorang entrepreneur muda yang sudah menekuni bisnis online beberapa lama. Kebetulan beliau sudah hadir di sini. Selamat sore Pak Sarip. Selamat sore Pak Anto. Sehat semua? Sehat. Ini panggilnya Pak atau Mas ini? Bebas saja. Mas Sarip. Siap. Alhamdulillah Mas Sarip ini adalah CEO dari rubilon.com. Seperti apa dan bagaimana rubilon.com ini nanti Pak Sarip yang akan memperkenalkan lebih detailnya. Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, hari ini kita akan fokus bicara soal pemuda dan wirausaha, karena saya melihat saat-saat ini wirausaha itu sangat digaungkan, sehingga banyak orang dimotivasi untuk menjadi seorang entrepreneur. Pak Sarip, sebelum ke sana mungkin nanti Pak Sarip bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, sekilas soal profil, kemudian bisnisnya tentu, kemudian nanti awal mula merintis usaha. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam para penikmat dari video ini. Penalkan tadi disampaikan sama Mas Santo ya. Saya panggil Mas Santo ya biar kita lebih akrab dan lebih kerasa mudanya. Masih muda. Iya, karena memang masih muda teman-teman ya. Ngaku muda ya. Perkenalkan, nama saya Sarip Hidayat. Saat ini saya bergabung di beberapa organisasi, salah satunya adalah organisasi GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional. Itu yang menginspirasi kami sebenarnya, sehingga kita bisa berkumpul di sana. Dengan tema kewirausahaan ini sebenarnya menarik gitu ya. Dan kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Soal tadi pertanyaan soal kewirausahaan ya Mas ya. Jadi kewirausahaan, saya mengawali dunia ini sebenarnya sejak SD. Jadi saat itu saking seringnya saya sendiri diajak ke pasar sama orang tua, sampai SMP juga kebetulan disuruh jagain satu outlet. Kalau setelah selesai dari sekolah SMP disuruh jagain satu outlet untuk jualan. Yang akhirnya itu menjadi mindset saya dan kecenderungan untuk melakukan sesuatu di dunia itu. Awal mula saya berusaha sendiri sejak saya bergabung di Sekolah Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat saat itu yang ada di Jawa Timur. Salah satu tugasnya adalah praktek untuk berjualan, Mas Santo. Dan saat itu saya di SMP? Lulus SMA. Nah, setelah lulus SMA, karena dulu SMA kan di Jawa Timur, di salah satu pesantren di Jawa Timur. Setelah itu lulus, saya masuk di lembaga manajemen. Salah satu tugasnya adalah berjualan apalah gitu. Memasarkan produk. Ya. Nah, saya memilih untuk berjualan somai. Jualan somai. Betul. Jualan somai saya dari mulai produksi sampai pemasaran buat sendiri. Dan itu saya belajar dari penjual somai sebenarnya. Jadi ketika mereka menghidangkan, menyiapkan, karena seringnya saya beli somai di situ, akhirnya ngobrol lah bagaimana sih cara buat somai. Saat itu walaupun tidak serta-merta saya meminta resepnya, tapi dengan cerita-cerita itu di samping itu juga belajar ke internet. Apalagi internet saat ini sangat mendukung ya untuk segala pembelajaran. Semua ada lah di Google. Dari situlah saya uji coba, kemudian ternyata bisa dan berjalan sampai
beberapa bulan waktu itu karena tugasnya nggak cuma sehari 2 hari karena berbulan-bulan. Nah saat itu kemudian tumbuh sampai ke mahasiswa, saya juga sambil jualan sehingga saat ini juga di dunianya nggak jauh-jauh tentang kewirausahaan dan bisnis lah. Begitu Mas Andi. Gini, tadi kan soal sempat mencoba produksi somai produksi. Oke. Mulai dari somai itu digoreng apa direbus sih? Direbus dong. Kalau digoreng jadi batagor. Kalau digoreng jadi batagor. Produksi sampai jualan. Iya, Tapi kalau saya sih kira-kira begini. Banyak orang yang ada orang yang mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari produksi, distribusi sampai jualan, dia atur sendiri. Ada juga ya orang yang lebih suka udahlah kita jual aja barang yang sudah ada. Kalau saya sih kalau kita produksi otomatis kan itu kita bagaimana caranya menciptakan barang itu yang berkualitas kan ya. Betul, Nah, betul. itu kan pasti sudah pusing tuh. Ya, ya. Nah, terus kemudian ini sudah punya barang berkualitas, ini jualnya mau gimana gitu. Ya, ya. Nah, kira-kira kalau dari sisi risiko kira-kira Ya, jadi memang resiko bisnis itu antara si produsen dengan si marketing ya, kan beda-beda. Ada yang memang dia suka dengan produk-produk bisnis di dunia produksi, entah itu mau produksi makanan, industri kreatif dan lain sebagainya. Cenderung ada kepuasan tersendiri, gitu. Kecenderungan ada kepuasan sendiri. Sekalipun ketika dia itu akan menjualkan juga dia juga ada kecenderungan kesukaan sendiri. Tetapi intinya orang yang menjualkan di dunia distribusi dan marketing otomatis dia punya spare keuntungan di ranah situ. Tapi tidak punya keuntungan di ranah produksi. Sedangkan kalau yang berjualan di produksi dia bisa dapat dua-duanya sehingga dia lebih mudah untuk menentukan harga yang tepat berapa. Kemudian proses marketingnya bagaimana dan semua itu disesuaikan dengan target promosi tadi. artinya kan semua orang kan bahasanya punya passion sendiri, mulai dari kalau yang suka masak dia bikin kue sendiri, terus setelah kuenya jadi baru dia pasarkan, atau ada juga yang suka masarin barang orang kan, ada juga sesuai ini sendiri ya. Kemudian begini, kalau biasanya kan kalau bicara soal entrepreneur, pengusaha, biasanya kan modal orang tuh pertama kali modal. Gue mau usaha nih, tapi nggak punya modal. Gue karyawan, nggak ada waktu, modal juga nggak ada, begini begitu. Bagaimana mensiasatinya kalau dilihat dari pengalaman? Ya. Khususnya modal. Biasanya kan kalau orang modal pasti dilihatnya uang, meskipun nggak semuanya uang bentuknya. Sebenarnya modal itu memang penting, tidak diragukan lagi, dan mungkin bagi sebagian orang sangat penting ya. Tapi bagi saya adalah modal satu elemen yang memang sebagai penopang bisnis. Jujur saja saya mengawali bisnis memang diawali dengan somai tadi ya. Kemudian saya bisnis di kuliner juga gitu kan. Kebetulan itu dulu es dawet. Kemudian perjualan juga, jualan batik, kemudian jualan buku, jualan event. Waktu itu saya punya tim event sendiri dan semacam IO. Ya, IO dari mulai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih kepada training sampai ke kegiatan-kegiatan besar, exhibition kayak lomba lari juga pernah, terus TPQ nasional ataupun TPQ daerah ataupun lomba panggung gembira juga pernah, event-event begitu. Sampai saat ini saya bergelut di bidang pengadaan sampai ke bahasanya kayak teknologi ya, karena kebetulan perusahaan yang saya geluti saat ini berkecimpung di dunia teknologi, sampai ke pertanian juga karena saya main di pertanian juga Mas, kebetulan invest di situ, tenaga dan pikiran juga gitu kan. Intinya modal itu bukan berupa uang. Saya mengawali usaha es dawet waktu mahasiswa itu bukan dengan uang. Karena kebetulan ada beberapa kawan yang punya uang dan pingin mengelola keuangannya menjadi sebuah usaha. Akhirnya kita bergabunglah dan saya tanpa 1 rupiah pun uang di mereka.
Tapi saya punya tenaga pikiran dan ilmu ya saat itu, dari mulai bagaimana ngatur manajemennya, kemudian bagaimana display, kemudian pemasaran, ngatur ritme ininya sampai pembukuan. Saya punya ilmu di situ. Akhirnya kita sama-sama invest dan saya tidak dihitung uang. Tapi presentasinya juga hampir seimbang antara berapa porsi yang punya uang, berapa porsi pemodal ya. yang punya andil dalam manajemen itu. Jadi itu sebenarnya itu bagian dari invest. Sampai saat ini juga saya bergabung dengan teman-teman di dunia bisnis. Kadang-kala ada yang memang saya keluarkan nominal tadi, capital, ada juga yang tidak. Jadi belum tentu kita bahwasanya mau mulai bisnis adalah uang. Bagi pemula mungkin akan kesulitan, tapi setidaknya ketika kita sudah punya energi, punya pemikiran, punya rencana, punya value dari semuanya, itu adalah modal. Jadi belum tentu orang yang sudah punya uang itu bisa berusaha. Ya, benar-benar. Ya kan? Bisa jadi hanya berjualan, pinjam barang ya 5 botol aqua, kemudian dia jajakan, dia jualkan, kemudian dia ngambil selisih itu, dia dapat profit di situ. Padahal modalnya adalah apa? Cuma pinjam barang untuk dijualkan. Boleh. Ataupun boleh dong saya jualin, boleh gitu kan. Modal begitu aja, itu salah satu modal. Tapi ketika seseorang tidak punya jiwa itu, kalau saya membahasakan sebagai jiwa entrepreneur ya, karena entrepreneur juga bahasanya jiwa juga, bukan sekedar trik ataupun tema keilmuan. Ketika dia punya jiwa entrepreneur itu di bidang bisnis, apapun bisa jadi barang. Seandainya ada orang bicara, saya punya produk ini, bisa nggak jualin? Bisa aja, saya ambil barangnya, saya jualkan entah lewat platform apapun itu, dengan trik apapun itu bisa jadi barang. Modalnya apa? Dia nggak modal uang. Modalnya adalah, kalau bagi saya adalah dua bagi seorang pembisnis. Yang pertama adalah jujur, yang kedua kepercayaan. Modal sebenarnya. Iya. Oke, baik. Itu sebenarnya kalau tadi disampaikan, sebenarnya modal itu kan tidak hanya melulu soal uang. Kalau misalnya uang itu kan bisa disiasati, nggak perlu kita harus keluar uang sendiri seperti itu. Jadi bisa juga kita berpartner dengan teman ya. Teman. Betul. Kemudian kalau dari pengalaman Mas Arif, ini kan rubelon.com ini kan rubelon.id. Sekarang .id ini kan sudah jalan berapa tahun? Berapa tahun sekarang? Masuk tahun ke-3, 4 ini. Tahun keempat. Soal kira-kira apa pas posisi perjalanan selama 4 tahun itu, pas posisi terendahnya tuh gimana? Pas posisi terendah, pas lagi turun banget. Jadi memang awal mula Rubelon Indonesia kami bangun berubah startup Mas Santo ya. Jadi salah satu startup di bidang edukasi. Satu platform pembelajaran melalui cloud webinar, dan kita awali di tahun 2017. Bahkan tagline kami adalah portal pembelajaran nomor 1 di Indonesia. Karena saat itu yang betul-betul concern di pembelajaran secara online, baik cloud itu online, ya mungkin kami gitu. Walaupun ada beberapa tetangga yang concern di dunia edukasi tapi belum berdasarkan cloud dan fasilitas webinar. Kami sudah mengawali itu berubah startup dan kita sudah berjalan beberapa tahun. Berarti musim pandemi ini soal pembelajaran online berarti lagi panen. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Sayangnya karena startup, mohon maaf ya, karena startup menariknya itu banyak tantangannya. Mungkin teman-teman yang bermain di dunia startup akan terasa sekali. Jadi valuasi kami memang agak bagus saat itu, cuman ya karena kondisi ya, mungkin saat itu bangsa ini dan kita ini belum begitu friendly dengan educate by teknologi online begitu, dan jarang sekali orang yang mau belajar secara online. Lebih ke tatap muka Mas Anto. Jadi ketika masih konvensional lah. Ya, begitu. Mungkin waktu itu juga masih cara lama lah. Ya, muncul ojek online gitu kan. Itu salah satu rangsangan sebenarnya, rangsangan kita untuk ke arah digital. Bagus sekali gitu kan. Melalui ojek online, kemudian bagaimana dia bisa pesan online, pengantaran online itu sudah bagus. Cuman sampai edukasi itu belum. Karena edukasi itu sebagai prinsip ya, bukan sekedar
fasilitas, tapi prinsip bagi sebagian orang merasa wah kayaknya enggak lah, kalau belajar dia harus tatap muka karena ruh si Iya. pengajar itu juga tersampaikan. Mungkin itu yang tidak begitu didapat di online. Di online. Nah, jadi tahun 2019 kita mengalami penurunan gitu, yang akhirnya mengakibatkan kita harus merubah strategi bisnisnya yang tadinya B2C C2B, kita akhirnya B2B. Akhirnya close di 2019. 2019 kita close, dan saya sendiri juga tidak mau begitu saja serta-merta bisnis ini berhenti. Tahun 2020 di masa pandemi yang menjadi sebuah Harapan baru bagi bisnis online. bisa dikatakan begitu, tetapi di satu sisi itu momok berbahaya, itu momok yang mengerikan Bisa begitu? bagi para pembisnis, karena kan hampir semua bisnis di masa pandemi jatuh semua Mas Anto ya. Tapi khususnya itu yang bisnis konvensional. Ya, sama, karena di dunia digital, bisnis yang digital itu mengalami impact-nya. Contoh aja di ojek online kan harus ada pembatasan itu kan. Kemudian penggunanya juga menurun. Diam di rumah juga. Diam di rumah aja. Yang mau naik ojek siapa gitu kan gitu. Nah, saat itu memang di tahun 2016-17 salah satunya kami itu sampai 2018 startup di dunia edukasi itu banyak yang muncul. Tetapi di 2019 biasanya kan kita menghitung untuk dunia startup itu 2 tahun sampai 3 tahun tuh ya, gitu, untuk sustain sampai bagus, kemudian muncul Itu sampai titik terendah. titik rendah 2019. Sampai nyungsep. Nyampe nyungsep sampai tutup bahasanya begitu. Karena startupnya kita take off juga saat itu. Di 2020 saat itu ya kita sulit di bisnis ini juga sudah tidak bisa, kita harus memutar otak, dan saat itu dibenturkan dengan pandemi. Apa yang lu lakuin saat itu Kalau supaya saya tetap berjalan? akhirnya saya berpikir, oke, saya harus mengambil langkah cepat. Saat itu saya bertahan di masa pandemi awal mungkin dengan bisnis yang lain ya, yang bagi saya itu yang waktu itu sampingan, ternyata bisa bertahan menolong posisi kebutuhan rumah tangga di 1-2 bulan 3 bulan awal. Saat itu saya kembalikan kepada Rubelon, saya korek bahasanya, dibedah ya. Jadi dibedah ketika sesuatu tidak bermanfaat, kita cari apa yang bisa dimanfaatkan. Ternyata masih ada, karena memang salah satu source-nya Rubelon adalah pembuatan konten, kemudian webinar gitu kan. Itu jasa-jasa yang ditawarkan ya. Ditawarkan di kita di dalam startup itu. Di Jadi dalam pembuatan startup materi-materi itu kan. Saat itu oh ya betul. Akhirnya saya buat di proses B2B itu jasa pembuatan konten digital sampai kepada layanan untuk webinar. Entah itu yang personal maupun secara by instansi ya. Jadi kebutuhan instansi, kebutuhan personal. Perusahaan mau rapat atau mau Ya, training, mau training online, mau seminar, terus mau mengadain kegiatan-kegiatan edukasi ataupun sosialisasi. Akhirnya itu yang saya bawa. Dan di 2020 alhamdulillah ya, saya bersyukur juga, di satu sisi saya juga mengalami kejatuhan di usaha lainnya, tapi di satu sisi saya bisa bertahan, bahkan menemukan sebuah benang merahnya Mas Santo, yang akhirnya oke, saya concern di sini Rubelon saat itu hingga saat ini. Terus kemudian begini, itu kan sampai posisi terendah, strategi-strategi yang bisa dilakukan di masa pandemi di saat posisi kita lagi bertahan ya, bertahan. Hal-hal apa yang bisa dimaksimalkan kan dimaksimalkan, tetap produktif kan, seperti itu. Nah, kalau soal itu tadi sudah disampaikan ya, soal kiat-kiat. Satu penutup, kiat-kiat penutup supaya di saat bisnis lagi down, kira-kira apa? Di saat bisnis lagi down, kiat-kiat. Oke, bisnis down itu sebenarnya itu sesuatu yang terjadi bagi para pembisnisnya. Tidak hanya itu, sebenarnya kita sendiri merasa down, entah apapun itu. Kalau down ekonomi mungkin dirasakan bisnis down ya. Kalau down sosial mungkin dia merasa dihinakan dari lingkungan sosial.
Jadi sebenarnya treatmentnya hampir sama sih. Ketika kita jatuh pada satu kejadian peristiwa itu, seandainya kita merugi ataupun perusahaan kita bangkrut ataupun usaha tidak diterima dan banyak hal. Satu hal yang saya lakukan waktu itu adalah saya berdiam dulu. Saya berdiam minta Meditasi. waktu untuk mengevaluasi diri, sebenarnya ini apa yang terjadi, kemudian apakah itu internal dari pribadi saya ataupun pihak eksternal yang akhirnya memang ada hal-hal yang harus kita evaluasi. Sampai ketemu evaluasi itu, saya tetap bersabar, bertabah, karena banyak ya orang yang terlalu meratapi, berhenti. Jadi kita berhenti bukan menyerah, tapi sebenarnya kita menyiapkan langkah selanjutnya gitu kan. Iya, jadi kita berhenti bukan kita menyerah, tapi kita menyiapkan langkah selanjutnya. Memang kalau ketika kita ibaratkan di dunia ini berkompetensi, ketika kita berbalap berhenti bagi orang, wah dia kalah, enggak. Saya sebenarnya lagi melakukan proses evaluasi untuk bagaimana trik selanjutnya. Mungkin itu ya. Biarkan mereka tetap berjalan dan ada kalanya juga mereka akan berhenti dan kita tetap berjalan. Intinya begitu. Saya tetap berevaluasi diri, merefleksi diri, kemudian temukan langkah-langkah selanjutnya yang sekiranya gitu kan. Nah, tidak hanya mengobati saat ini. Biasanya begitu kan. Orang hanya menyelesaikan perkara saat ini aja, tapi bagaimana yang bahasnya bisa long term, Mas. Iya, jangka panjang lah. Jangka panjang. Jadi ini jangka pendeknya, ini jangka panjangnya. Jadi langkah-langkah itu sustain sehingga bertahan sampai setahun 2 tahun dan masih bisa kita pertahankan strategi kita. Kalau saya sih sebegitu. Oke, siap Mas Arif. Jadi teman-teman di sana, di luar sana yang usahanya lagi turun, yang lagi down di masa sulit seperti ini, tetap semangat. Sebisa mungkin tetap evaluasi, tetap ikhtiar, nggak usah terlalu meratapi nggak usah terlalu meratapi. Insya Allah ke depan akan lebih baik. Terima kasih Pak Sarif. Oh ya, sebelumnya satu lagi. Ini bener-bener mengena ya. Jadi saat itu sebenarnya di masa pandemi terutama ya, di masa down itu kebetulan waktu saya jatuh di masa pandemi juga. Saya berpikirnya cuma saat ini. Kalau kita ternyata merasakan jatuh gitu kan, orang lain pun akan merasakan hal yang sama. Yang intinya sebenarnya cara mengobati saya pribadi waktu itu adalah bagaimana mengobati orang lain. Jadi kepedulian kita kepada orang lain itu adalah salah satu bentuk mengobati tersendiri buat kita. Jadi dan itu terjadi Mas Anto. Jadi ketika saya mencoba, padahal saat itu saya juga lagi jatuh, saya memberikan berbagi orang lain kemanfaatan, entah itu apapun yang bisa saya lakukan. Ternyata pertolongan itu datang banyak ya, entah itu skenario dari Allah itu kan, dan ternyata banyak teman-teman yang peduli saat itu, akhirnya membantu dan memberikan jalan keluar lah, intinya dengan kita berbagi, ngobrol santai gitu kan. Ternyata dia ngasih banyak jalan. Akhirnya saya kesimpulan betul-betul ini bukti dari orang yang baik kepada orang lain pasti akan mendapatkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya ketika kita memberikan manfaat orang lain, bukan kita memberi gitu kan, tapi kita dalam situasi kita akan mendapatkan sesuatu. Bahasanya sih begitu, Mas Anto. Oke, baik Mas Arif. Memang meskipun kita lagi kondisi lagi sulit, sebisa mungkin kita tetap berbagi untuk orang lain. Karena siapa yang menanam, dialah yang akan memetik. Betul. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Itu tadi diskusi singkat saya dengan Mas Sarif Hidayat, CEO Robelon.id. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.